Pernahkah kalian mendengar tentang Saint Vincent and Grenadines? Nama dari negara ini mungkin sedikit terdengar lebih mirip dengan nama orang, karena memang sejarah penamaan negara ini terinspirasi dari nama seorang tokoh. Lebih lengkap tentang negara Saint Vincent and Grenadines, inilah videonya. Negara Saint Vincent and Grenadines yang juga sering dikenal hanya sebagai Saint Vincent adalah sebuah negara kepulauan di wilayah West Indies atau Hindia Barat. West Indies merupakan subregional dari Amerika Utara yang dikelilingi oleh Samudra Atlantik Utara dan Laut Karibia. Saint Vincent and Grenadines berbagi perbatasan dengan wilayah negara lain seperti Saint Lucia di bagian utara, di bagian timur dengan Barbados, dan di bagian selatan dengan wilayah Grenada. Negara kepulauan ini terdiri dari pulau utama yaitu Pulau Saint Vincent dan rantai pulau-pulau kecil, termasuk sekitar 32 pulau yang terletak pada garis antara pulau-pulau besar Saint Vincent dan Grenada yang dinamai dengan Grenadines. Luas wilayah dari negara ini adalah sekitar 389 km persegi. Jika kita coba bandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, luas wilayah negara ini hanya sedikit lebih besar dari Pulau Ambon di Kepulauan Maluku yang memiliki luas wilayah sekitar 377 km persegi. Ibu kota dari negara ini berada di kota Kingstown yang terletak di paroki atau wilayah administratif St. George di sebelah barat daya Pulau Saint Vincent. Kota Kingstown adalah kota pelabuhan utama dan pusat komersial utama dari negara Saint Vincent and Grenadines. Kota ini juga merupakan wilayah pemukiman terpadat dari negara ini. Populasi penduduk dari negara ini adalah sekitar 110.221 jiwa, dengan sekitar 66% penduduknya merupakan etnis keturunan Afrika. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang digunakan di negara ini. Bahasa Inggris digunakan dalam sistem pendidikan, pemerintahan, agama, dan domain formal lainnya. Saint Vincent and Grenadines adalah negara demokrasi parlementer dengan sistem monarki konstitusional, dan Raja Charles III adalah kepala negara di negara ini yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal untuk wilayahnya. Hal ini dikarenakan negara Saint Vincent and Grenadines adalah salah satu negara anggota Persemakmuran Inggris. Kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang Perdana Menteri terpilih. Ekonomi Saint Vincent and Grenadines sangat tergantung pada bidang pertanian. Negara ini merupakan produsen terkemuka dari ararut atau garut yaitu pati dari tanaman umbi-umbian. Selain itu, ekspor utama dari negara Saint Vincent and Grenadines adalah buah pisang. Industri pertanian pisang menyumbang setidaknya sekitar 50% ekspor barang dagangan dari negara ini. Saat ini, industri pariwisata juga merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Saint Vincent sebagai sumber utama devisa negara. Sejarah Saint Vincent. Sebelum kedatangan bangsa Eropa dan Afrika pada abad ke-16, berbagai kelompok Amerindian atau sebutan bagi penduduk asli Amerika pra-Columbus, mereka melewati atau bahkan beberapa menetap di wilayah yang saat ini dikenal dengan nama Saint Vincent and Grenadines. Termasuk dari kelompok Amerindian tersebut adalah orang-orang Siboney, Arawak, dan Carib. Diperkirakan kelompok-kelompok ini berasal dari lembah Sungai Orinoco di Amerika Selatan dan bermigrasi ke utara melalui Trinidad dan Kepulauan Antillen kecil. Orang Eropa pertama yang menemukan wilayah tersebut adalah penjelajah Christopher Columbus. Dia menemukan wilayah tersebut dalam pelayaran ketiganya pada tahun 1498. Columbus kemudian menamai wilayah pulau tersebut dengan nama Saint Vincent untuk menghormati santo pelindung Lisbon dan Valencia yaitu Saint Vincent of Saragossa. Columbus dan penjelajah Spanyol melakukan ekspedisi budak di wilayah Saint Vincent dan di pulau-pulau sekitarnya pada tahun 1511. Tetapi Spanyol tidak berusaha untuk menetap di wilayah tersebut. Mereka lebih berfokus pada pengejaran emas dan perak di wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Bangsa Eropa pertama yang menduduki wilayah Saint Vincent adalah bangsa Prancis. Prancis pertama kali menjelajah wilayah tersebut dan menetap di kota Barwali pada tahun 1719. Prancis membawa bersama mereka budak dan tawanan perang Afrika untuk bekerja di perkebunan gula, kopi, nila, tembakau, kapas, dan coklat.
Setelah serangkaian perang dan perjanjian damai, pulau-pulau tersebut akhirnya diserahkan kepada Inggris dalam perjanjian Paris tahun 1763. Namun pendudukan Inggris di wilayah tersebut sempat mendapatkan penolakan dari penduduk asli Garifuna atau Black Carib yang merupakan penduduk pulau tersebut. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya Perang Carib pertama yang berlangsung dari tahun 1772 sampai tahun 1773. Pada tahun 1773 sebuah perjanjian damai ditandatangani. Perjanjian tersebut menetapkan batas antara wilayah Inggris dan Kepulauan Karibia di pulau tersebut. Sebuah majelis perwakilan disahkan oleh Inggris pada tahun 1776. Seperti orang Prancis sebelumnya, penjajah Inggris juga menggunakan budak dari orang-orang Afrika untuk bekerja di perkebunan. Inggris menghapuskan sistem perbudakan pada tahun 1834 dan diikuti periode magang yang berakhir pada tahun 1838. Setelah periode tersebut berakhir, terjadi kekurangan tenaga kerja di perkebunan. Hal ini kemudian menarik para imigran dari Portugis pada tahun 1840-an. Dan antara tahun 1861 dan tahun 1888, kapal pekerja dari India datang ke wilayah tersebut. Harga gula dunia yang tertekan membuat ekonomi di wilayah tersebut mengalami penurunan dengan banyak pemilik tanah meninggalkan perkebunan mereka dan meninggalkan tanah untuk ditanami oleh budak yang dibebaskan. Pada tahun 1877, pemerintah koloni mahkota Inggris dibentuk di wilayah tersebut, yaitu wilayah dependen di bawah administrasi wilayah seberang laut kerajaan Inggris yang dikendalikan oleh pemerintah Inggris. Di tahun 1925, Dewan Legislatif dengan hak pilih terbatas dibentuk di wilayah itu. Selama periode kontrolnya atas Saint Vincent and Grenadines, Inggris melakukan beberapa upaya untuk menyatukan pulau itu dengan Pulau Windward lainnya sebagai satu kesatuan, dengan tujuan untuk menyederhanakan kendali Inggris di wilayah Anglo-Karibia melalui satu pemerintahan terpadu. Namun upaya Inggris tersebut tidak berhasil. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1969, Saint Vincent diberikan status kenegaraan asosiasi atau Associate Statehood oleh Inggris. Hal ini memberikan Saint Vincent kendali penuh atas urusan internalnya sendiri, tetapi tidak memiliki kebebasan penuh dalam hukum. Setelah diadakan referendum pada tahun 1979, Saint Vincent and Grenadines mendapatkan kemerdekaan penuh atas wilayahnya pada tanggal 27 Oktober tahun 1979 dan menjadi negara terakhir dari Kepulauan Windward yang merdeka. Negara tersebut memilih untuk tetap berada dalam persemakmuran Inggris, mempertahankan Ratu Elizabeth pada masa lalu atau yang sekarang adalah Pangeran Charles III sebagai kepala negara yang diwakili secara lokal oleh Gubernur Jenderal. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang Saint Vincent and Grenadines. Dan seperti biasa untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang Saint Vincent and Grenadines. Christopher Columbus memberikan nama pulau yang ditemukan dengan nama Saint Vincent karena konon dia menemukannya pada tanggal 22 Januari tahun 1498. Dan tanggal 22 Januari adalah hari perayaan untuk Saint Vincent of Saragossa. Untuk menghormati santo pelindung kota Lisbon dan Valencia tersebut, Columbus kemudian menjadikan namanya sebagai nama pulau yang dia temukan. Sebelum tahun 1498, pulau itu disebut dengan Hairuna oleh penduduk aslinya yaitu suku Indian Carib. Hairuna dalam bahasa Carib memiliki arti tanah yang diberkati. Sebutan lain dari penduduk asli untuk pulau tersebut adalah Yolomen, untuk menghormati Yoluka, nama dari roh pelangi yang mereka yakini mendiami pulau tersebut. Nama Grenadines mengacu pada nama kota Granada di Spanyol, tetapi untuk membedakannya dari pulau dengan nama yang sama, maka digunakan kata Grenadines yang merupakan kata kecil dari Granada. Dalam sumber lain mengatakan, nama Grenadines dalam bahasa Spanyol memiliki arti delima. Hal ini mengacu pada spesifikasi pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitarnya. Desain bendera negara ini pertama kali digunakan sejak tanggal 12 Oktober tahun 1985. Desain benderanya terdiri dari 3 warna, yaitu warna biru, kuning emas, dan hijau, dengan 3 buah berlian yang membentuk huruf V. Makna dari warna-warna bendera tersebut adalah warna biru melambangkan langit dan laut,
Warna kuning melambangkan warna pasir pulau, sinar matahari dan semangat cerah penduduk pulau. Warna hijau melambangkan kesuburan wilayahnya, dan gambar berlian atau permata adalah julukan Saint Vincent sebagai permata Antilles dan permata Karibia. Susunannya yang membentuk huruf V adalah inisial dari nama negara tersebut. Sedangkan penempatan di bagian yang sedikit lebih rendah menunjukkan posisi geografis pulau-pulau Antilles. Moto dari negara ini adalah Pax et Justitia, yang berarti perdamaian dan keadilan. Amazona guildingi adalah salah satu spesies burung beo yang disebut juga dengan burung beo Amazon, yang merupakan burung nasional negara Saint Vincent and Grenadines. Burung ini dikenal juga dengan sebutan Saint Vincent Amazon. Mata uang resmi dari negara ini adalah dolar Karibia Timur yang dikodekan dengan XCD. 1 dolar Karibia Timur jika kita konversi ke rupiah adalah sekitar 5.485 rupiah. Penduduk dari negara ini dikenal dengan Vincentian, yang dalam bahasa sehari-hari mereka dikenal dengan Vincis. Nangka goreng dan sukun panggang merupakan makanan nasional dari Saint Vincent and Grenadines. Selain menjadi bahan utama makanan pokok di negara ini, buah sukun juga dianggap oleh banyak penduduk setempat sebagai simbol Santo Vincent yang terikat dengan budaya dan warisan bangsa. Meskipun negara ini terdiri lebih dari 32 pulau dan teluk, namun hanya 9 pulau yang benar-benar dihuni oleh penduduk negaranya. Pulau di negara ini terbentuk akibat aktivitas vulkanik, sehingga sebagian besar pantai di negara ini memiliki pasir berwarna hitam atau gelap. Saint Vincent memiliki gunung berapi aktif yang disebut dengan La Sorvière, yang mempunyai arti tambang belerang dalam bahasa Prancis. Titik tertinggi dari negara ini berada di gunung tersebut dengan ketinggian 1.234 meter di atas permukaan laut. Dalam sejarahnya, Gunung La Sorvière pernah 2 kali meletus yang menyebabkan kerusakan parah pada lahan pertanian dan turut berperan pada penurunan ekonomi negara tersebut. Yang pertama adalah letusan pada tahun 1902. Letusan dari gunung berapi ini menewaskan sekitar 1.500 hingga 2.000 jiwa penduduk Saint Vincent. Dan yang kedua meletus pada tahun 1979. Tidak ada korban jiwa pada letusan terakhir tersebut. Saint Vincent and Grenadines Botanic Garden yang terletak di kota Kingstown adalah taman botanik atau kebun raya tertua di belahan bumi barat dan mungkin kebun raya tropis tertua. Kebun raya ini didirikan pada tahun 1765. The King Hill Reserve adalah salah satu cagar alam dan hutan tertua di belahan barat. Didirikan pada tahun 1791 dan berada di ketinggian 182 meter di atas permukaan laut, hutan ini adalah habitat bagi satwa liar yang dilindungi dan rumah bagi lebih dari 26 spesies pohon tropis dan semak belukar yang teridentifikasi. Sebagai negara kepulauan, Saint Vincent diberkahi dengan banyak pantai indah di negaranya. Total negara ini memiliki sekitar 84 km garis pantai. Bequia adalah pulau terbesar kedua di Grenadines. Pulau ini merupakan tujuan populer bagi perahu pesiar dengan sejarah perburuan paus yang kaya. Pulau ini juga dikenal karena aman dan ramah. Fort Charlotte adalah benteng era kolonial Inggris yang dibangun pada tahun 1806. Dibangun pada ketinggian 183 meter di atas permukaan laut, benteng ini merupakan benteng bersejarah dan saat ini menjadi salah satu tempat tujuan wisata karena pemandangannya yang sangat menakjubkan. Tahukah kalian jika film Pirates of the Caribbean 1, 2, dan 3 mengambil lokasi syuting di negara Saint Vincent and Grenadines? Itulah beberapa fakta tentang negara Saint Vincent and Grenadines, sebuah negara kecil yang terletak di Laut Karibia yang dianugerahi keindahan alam sehingga dapat membantu perekonomian negaranya.